Para sahabat, kita hidup dalam sebuah dunia yang mengenal konsep pemilikan. Ketika kita membeli sebuah handphone dan ini akan dipakai secara pribadi oleh kita, maka kita akan mengatakan bahwa handphone ini menjadi milik kita. Atau kalau kita berkesempatan untuk membeli rumah tempat tinggal atau apartemen, maka rumah atau tempat tinggal itu akan diatasnamakan entah kita sebagai pribadi atau pasangan kita sebagai istri atau sebagai suami. Nah, dunia kita memang mengenal konsep kepemilikan yang seperti itu. Maka, pernahkah kita bertanya dalam hati, dalam pikiran, hidup ini, hidup saya, milik siapa sih? Nah, untuk menjawab hal ini, maka saya akan mengajak kita untuk membaca apa yang dikatakan dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan bagian-bagian sebelumnya. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Nah, karena itu saya menyarankan agar para sahabat dapat membaca bagian ini secara lengkap. Namun karena waktu kita terbatas, maka saya hanya bacakan bagian ayat 22 saja. Singkatnya, perikop ini mau mengatakan kepada kita bahwa ada dua macam manusia. Pertama adalah manusia dulu. Dulu dikatakan dalam ayat ke-17, kamu sekalian adalah hamba dosa. Ya, sebelum Yesus berkarya, sebelum Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, maka manusia itu berada pada belenggu kuasa maut, belenggu dosa, dan disebut sebagai hamba atau budak dosa. Dan kata dosa di sini tidak melulu menunjuk pada tindakan. Membunuh, mencuri, berbohong adalah dosa. Tapi ketika dikatakan dahulu kamu adalah hamba dosa, maka kita bisa bayangkan bahwa dosa di sini bukan sekedar tindakan, tapi satu pengaruh, satu kuasa. Dan dahulu kita adalah hamba, budak dari dosa. Inilah kondisi manusia pertama. Nah, kondisi manusia kedua yang dikatakan dalam ayat 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, maka inilah situasi manusia kedua. Bahwa manusia kedua menunjuk kepada hamba Allah. Atau kalau kita mau konsisten menggunakan terjemahan doulos sebagai budak, maka kita adalah budak Allah. Kita adalah milik Allah. Sebagaimana kata budak di masa lalu menjadi milik tuannya, maka kita adalah milik Allah kita. Nah, bedanya adalah suasananya. Sekalipun kita katakanlah sama-sama sebagai budak, dari budak dosa berubah menjadi budak Allah, maka yang berubah adalah suasananya. Kalau dahulu sebagai budak dosa, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam ketidakpastian, kita hidup dalam kutub maut. Sekarang, sebagai budak Allah, sebagai milik Allah, kita hidup dalam kemerdekaan. Kita hidup dalam jaminan keselamatan akan hidup kekal. Tetapi apakah hidup kekal, keselamatan itu sesuatu yang otomatis kita alami tanpa hidup yang diperbarui? Nanti dulu, kita akan belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lebih lanjut. Kita mengenal ada 3 istilah. Yang pertama adalah justification, pembenaran oleh karena iman. Dan surat Roma, yang merupakan pusat teologi dari Paulus, mau menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan yang kita miliki bukanlah karena hasil usaha kita, tetapi karena anugerah Allah yang kita respon oleh iman. Sehingga kita mengenal konsep pembenaran oleh karena iman atau justification. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, dibenarkan oleh karena iman, percaya kita kepada Allah. Nah, yang kedua, kata yang berkaitan dengan itu adalah glorification. Mohon maaf. Sanctification sebelum pada glorification. Sanctification atau pengudusan. Kita lihat apa yang dikatakan dalam bacaan tadi bagian selanjutnya. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan berarti bicara soal sanctification. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. Bagaimana perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang menggugah,
bukan perkataan yang penuh cacat celah, bukan perkataan yang penuh kutuk, bukan perkataan yang penuh kedengkian. Bagaimana pikiran kita, tindak tanduk kita, sungguh mencerminkan apa yang Allah inginkan, mencerminkan apa yang Allah wujudkan sebagai pihak yang memiliki kita. Hidup ini adalah milik Allah. Our life is belong to God. Maka maukah kita mengupayakan pengkudusan hidup? Bagaimana kita mengupayakan sanctification? Ketika kita melihat sesuatu, apa yang kita pikirkan? Apakah hal negatif? Apakah omelan, gerutu yang kita munculkan? Ketika kita menghadapi satu situasi yang tidak ideal, kelakuan pasangan yang menyebalkan, kelakuan anak-anak yang juga mengecewakan kita, apa tindakan kita? Apakah kita kemudian melakukan tindakan yang merusak? Ingat, hidup kita adalah milik Allah. Kalau hidup kita adalah milik Allah, tunjukkanlah keberadaan kita sebagai milik Allah lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah glorification. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan karena iman, sebagai orang-orang yang telah menjalani pengudusan hidup, telah menjalani sanctification, maka endingnya adalah glorification, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita dimuliakan oleh Allah dalam hidup yang kekal. Maka para sahabat, ingatlah bahwa sebagaimana kita bisa memiliki banyak hal dalam hidup ini, tapi ingatlah, yang terpenting adalah bahwa hidup kita telah dimenangkan oleh kuasa Kristus di kayu salib. Bahwa hidup ini adalah milik Allah. Kalau hidup ini adalah milik Allah, sudahkah kita menunjukkan kepemilikan oleh Allah itu dalam perkataan, dalam pikiran yang benar, dalam tindak tanduk yang penuh kasih? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini boleh menjadi refleksi yang kita jawab dalam keseharian hidup kita. Baik sebagai pribadi, baik di tengah-tengah keluarga, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.